Assalamualaikum Pak Ridwan. Selamat siang. Waalaikumsalam, Bu Birul. Gimana kabarnya Pak Ridwan hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Birul? Alhamdulillah baik Pak Ridwan. Oke, hari ini kita akan melakukan coaching ya Pak Ridwan ya. Tepatnya Pak Ridwan akan melakukan coaching dengan Bu Sen. Nah, Nggih, Bu. atas permintaan Pak Ridwan, saya diundang kemari untuk membersamai, mengamati, dan mengobservasi kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan. Jadi, untuk yang pertama, sebelum kita melakukan coaching, Pak, saya perlu menanyakan beberapa pertanyaan dulu untuk Pak Ridwan. Yang pertama, untuk acara coaching kali ini, rubrik penilaian yang akan digunakan Pak Ridwan apa, Pak? Ya, sesuai dengan alur tirta, Ibu. Dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai tanggung jawab, Ibu. Oke, jadi sesuai dengan alur tirta ya, Pak ya. Nggih. Baik. Nah, dari kompetensi yang alur tirta tersebut, Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Yang ini, Bu, yang mendengarkan aktif, Ibu. Yang mendengarkan aktif ya, Pak ya. Nah, Nggih. lalu bagian mana, Pak, yang nanti Bapak ingin saya amati, Pak, dalam observasi kali ini? Yang di bagian identifikasi dan rencana aksi, Bu. Oh, begitu ya, Pak ya. Nggih, Lalu, iya. iya, lalu kira-kira, Pak, bagaimana menurut Pak Ridwan ini terhadap apa terhadap apa yang akan Bapak kompetensi yang akan Bapak kembangkan itu, Pak? Menurut Yang Bapak? ini kan iya, ini kan mendengarkan aktif yang lebih cenderung agak terburu-buru ya, Ibu, nggih, seperti itu. Nggih. Nah, sebisa Ya. mungkin nanti mungkin di, pengembangan di mendengarkan aktif itu bisa, lebih baik lagi seperti itu. Oh, begitu. Jadi, karena Pak Ridwan itu merasa masih terburu-buru, kemudian, ingin memperbaikinya dari segi mendengarkan aktif gitu ya, Pak, ya? Iya, Ibu. Kemudian apa, Pak, harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan pada siang hari ini? Agar bisa mencari solusi yang terbaik, Ibu, dalam hal mendengarkan aktif tadi, Bu, seperti Oh, itu. oh begitu. Jadi Bapak ingin mencari solusi yang baik dari, kegiatan mendengarkan aktif gitu ya, Pak, ya? Iya, Ibu Birul. Oke. Oke, ini untuk pertanyaan awalnya dulu ya, Pak, ya. Nggih. Selanjutnya silakan untuk Pak Ridwan, melanjutkan coaching-nya dengan teman Bapak, Bu Sen. Lalu nanti izinkan saya untuk melakukan observasi sebagai supervisor atau observer seperti itu ya, Pak, ya? Iya, Bu Birul. Baik, silakan Pak Ridwan, saya tunggu di sebelah sini ya, Pak, ya. Nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ridwan. Bagaimana kabarnya, Bu Sen? Alhamdulillah baik, Pak. Pak Ridwan gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik juga, Pak, Bu Sen. Bu Sen, sepertinya Iya. seperti ada yang mau disampaikan atau diceritakan, Bu Sen? Iya nih, Bu. Iya nih, Pak. Saya tuh lagi bingung ini, Pak, untuk menghadapi anak murid saya di kelas 4. Jadi kalau boleh izinkan saya bercerita terlebih dahulu ya, Pak ya. Iya, silakan, Ibu. Jadi gini Pak ceritanya, anak tersebut itu adalah anak yang pendiam Pak. Pendiam dalam hal ini tuh sangat pendiam, bahkan anak tersebut tuh tidak ingin bergerak di dalam kelas tuh nggak ingin Pak. Misalnya seperti piket atau apa, atau maju ke depan misal praktek, itu tuh tidak mau Pak, tidak ingin. Berbicara juga tidak ada suaranya. Ternyata kalau misalnya bisa kita urutkan dari zaman dulunya, itu ternyata tuh di TK juga seperti itu, Pak. Jadi guru TK itu pernah mendengar suara anak tersebut hanya satu kali saja ketika manggil ibunya, satu kali. Setelah itu tidak pernah mendengar lagi sampai anak itu di kelas 4, begitu, Pak. Oh, gitu ya, Bu, nggih. Lah, dari hal tersebut
ingin menemukan solusi apa Ibu untuk agar yang tadi siswanya tidak bisa berbicara atau intinya pendiam tadi Ibu? Solusi saya kan di dalam kelas itu kan pembelajaran nggak hanya tertulis saja ya, Kak, ya, tapi ada prakteknya. Ya pengennya saya itu paling Iya? tidak anak itu ikut bergerak atau ikut menjawab pertanyaan dari saya, begitu, Kak. Oh iya, berarti hari ini kita fokus untuk mencari solusi agar siswa itu yang tadi pendiam mungkin bisa lebih aktif seperti itu ya Ibu nggih? Iya, Pak Ridwan. Oke, sekarang kita coba identifikasi situasinya ya Ibu. Dari skala 1 sampai 10, misalnya 10 itu yang berhasil, seberapa besar Bu Sen merasa dalam bisa mencapai tujuan itu? Masih karena sekarang baru mau mulai, Pak, masih 6 Pak. Oh, masih 6, Mhm. seperti itu. Nah, dari hal tersebut, gini Bu, adakah kekuatan untuk mengatasi permasalahan siswa yang pendiam tadi, Bu? Kekuatan saya untuk mengatasi siswa tersebut yang pertama pastikan karena saya itu ingin anak itu juga bisa seperti yang lainnya, tidak pendiam dan banyak teman begitu, Pak. Terus kekuatan yang lainnya juga, anaknya itu pintar, Pak, pintar. Tapi ya karena tidak bisa berbicara itu jadi nilai rapotnya kan jadi kurang, Pak, begitu. Oh, gitu, iya. Nah, ini ada peluang nih, Bu, ya, peluang atau kemungkinan yang bisa Bu, Sena lihat ya, adakah peluang yang mungkin bisa, Ibu Sena kembangkan? Peluang yang pertama itu iya, peluang yang pertama itu, eee, saya pernah mencoba, Pak. Saya pernah mencoba itu menyiapkan kertas di dalam depan meja saya. Nah, itu anak udah mulai mau maju untuk menulis, tapi hanya lupa pada yang berbicara gitu, Pak. Jadi prakteknya itu langsung menulis dan bisa bisa gitu. Oh, ya bagus itu Ibu. Nah, ini, untuk, kan kita bilang implementasi misalnya itu, dengan pertanyaan yang menggambar atau gaya yang muncul, bagaimana misalnya menggambarkan kita itu ada bisa main-main gitu Bu, mengenalkan kendala tersebut. Saya ingin membuat pembelajaran kelas itu lebih aktif gitu, Kak, lebih aktif di anak-anak itu. Jadi aku akan membuat mainan dalam kelas. Jadi anak itu akan mau tidak mau ikut permainan dan aktif gitu, Pak. Oke, solusi yang bisa dilakukan. Solusi yang bisa diterapkan yang pertama, mengadakan permainan yang ada di kelas. Terus yang kedua, media pembelajaran juga akan saya lebih kembangkan mulai dari video pembelajaran atau misalnya dengan nyanyian, media pembelajaran yang lain, olahraga dan pastinya saya juga akan minta tolong untuk berkolaborasi bersama rekan guru saya. Maksudnya untuk yang pelajaran agama dengan guru agama, penjas, dan bahasa Inggris begitu, Pak. Wah, itu langkah positif yang luar biasa, Ibu. Nah, untuk bagaimana Bu Sen merencanakan untuk mencapai tujuan tersebut? Bisa diulangi, Pak? Oh iya, untuk rencana Ibu untuk mencapai tujuan tersebut ada rencana apa Ibu? Rencananya itu ke depannya itu saya akan mengupayakan kembali Pak anak tersebut agar aktif di dalam kelas. Ya balik lagi dengan media pembelajaran yang baik, alat peraga, di dalam kelas saya sisipkan permainan agar anak tersebut bisa ikut bermain dan lain sebagainya, banyak hal, Pak. Oke, adakah prioritas utama Ibu? Bisa dijelaskan apakah ada prioritas tertentu?
Prioritas di dalam apa itu, Pak? Yang tadi tentang rencananya Ibu tentang ke siswa yang pendiam tadi, Ibu. Oh iya, prioritas utamanya itu pasti uh, me- membuat anak tersebut supaya bisa ikut aktif di dalam kegiatan kelas dengan cara permainan di dalam kelas dan video pembelajaran yang saya tampilkan begitu, Pak. Wah, itu ide yang luar biasa, bagus sekali. Nah, untuk waktunya Ibu mau dikerjakan programnya kapan itu, Ibu? Rencana tersebut. Karena besok itu pelajaran olahraga dan seni, Pak, jadi kemungkinan saya akan memulai pembelajaran itu hari Senin. Oh, Senin besok ya, Bu ya, tanggal 4 Iya, September. Oh, ya. iya. Oke. Oke. Nah, gini, Bu. Kan di sini kan ada mesti kan ada berhasil atau tidak. Adakah eh, ada rencana lain alternatif, misalnya rencana itu gagal, Ibu? Misalnya rencana itu gagal ya, Pak. Iya. Rencana saya itu saya akan datang ke rumah anak tersebut untuk berkolaborasi dengan orang tuanya untuk Oke. sebenarnya sih kemarin sudah ke sana, Pak. Cuman saya masih belum mantep gitu loh, Pak. Masih belum mantep, masih mau ulang lagi. Mungkin kolaborasi saya kurang fit gitu dengan orang tuanya seperti itu, Pak. Wah, luar biasa itu ya, terdengar bagus. Lagi untuk komitmen ya ini ya. Komitmen dari rencana aksi tersebut apa, Bu Sen? Bagaimana Komitmen komitmennya, Ibu? Komitmennya saya ingin anak itu menjadi aktif di dalam kelas itu, Pak, komitmen saya. Siapa yang membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Adakah Yang yang membantu saya selalu meminta pendapat dari kepala sekolah saya, Pak, apabila ini baik atau tidak, ini buruk atau tidak, Pak, ini bagaimana untuk anak, karena saya kan tidak ingin yang namanya mendiskriminasi anak juga kan, Pak, karena anak itu terlihat cenderung kayak takut gitu ngeliat saya, Pak. Itu Oh, takut ya, dia. Pak, Nah, takut aja. Oke. terus Bagaimana dengan tindak lanjut setelah ini coaching ini selesai? Ada tindak lanjutnya apa, Ibu? Dengan saya? tindak lanjutnya itu nanti ketika rencana saya ini sudah berhasil, itu saya akan melanjutkan kegiatan ini sampai anak itu merasa nyaman di dalam pembelajaran. Dan nanti saya minta tolong ya Pak Ridwan, nanti saya tanya-tanya lagi sama Pak Ridwan Siap, Bu. Siap, terkait Bu. itu Pak. Nanti kalau kegiatannya udah lancar, udah mungkin kalau kegiatan ini untuk anak tersebut nggak bisa seminggu 2 minggu ya Pak ya, saya Hmm. pembelajarannya Pak ya. Saya Iya. minta tolong Pak Ridwan untuk bisa kita sharing-sharing ya Pak. Iya, Bu. Siap. Saya akan menunggu perkembangan atau dari yang Ibu misalnya butuh bantuan, saya siap membantu, Ibu. Terima kasih, Ibu, Terima sudah kasih Pak Ridwan. sharing ke saya tentang permasalahan di muridnya. Terima kasih Pak Ridwan. Saya juga berterima kasih sudah memberikan solusi pada saya. Iya, Ibu sangat luar biasa udah mendapatkan solusi yang terbaik gitu. Tetap semangat ya, Bu Sen. Tetap berusaha keras. Sampai Baik, jumpa di lain kesempatan. terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih, Bu Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ridwan. Iya, Bu Birul. Sudah selesai kegiatan coaching Pak Ridwan dengan Bu Sen siang hari ini ya. Nggih. Nah, dan sekarang kita bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan kita. Nah, tadi Pak Ridwan sudah melakukan coaching bersama Bu Sen ya. Nggih. Tadi juga Pak Ridwan dan Bu Sen sudah saling sharing, dan Pak Ridwan juga sudah mendengarkan dengan baik. Pak Ridwan juga sudah memberikan beberapa pertanyaan kepada beliau. Nah, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak Ridwan?
Boleh Ibu. Oke, baik. Nah, sekarang bagaimana yang menjadi indikator ketercapaian Pak Ridwan dari yang sudah Pak Ridwan lakukan tadi? Apakah sudah dicapai atau belum, Pak? Menurut saya sudah tercapai Ibu. Oke, Tadi baik. dari awal sampai akhir, dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai tanggung jawabnya Ibu. Seperti Jadi itu Ibu. iya, jadi Pak Ridwan sudah menilai diri Pak Ridwan sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta ya, Pak ya. Sudah Iya, lebih baik menurut saya sudah sudah meningkat ya dari ya, sudah lebih baik dari yang Pak Ridwan khawatirkan ya, Pak Ridwan iya ya. Ibu. Iya. Bagaimana Pak Ridwan bisa menilai bahwa Pak Ridwan sudah melakukannya jauh lebih baik, Pak Ridwan? Yang sebelumnya saya itu sangat terburu-buru dalam menjawab pertanyaan coaching, saya sudah bisa mengendalikan, yaitu mendengarkan lebih aktif dari si coaching tersebut. Oke, iya. Tadi saya juga sudah melihat Pak Ridwan sudah lebih baik ya, Pak ya. Iya. Tapi sebenarnya dari apa yang dikhawatirkan Pak Ridwan itu sebenarnya ini Pak, tidak sesuai dengan apa yang Bapak pikirkan. Tadi Bapak juga sudah menyampaikannya dengan mendengarkan busan dengan baik, Pak Ridwan juga sudah menanggapinya dengan baik, begitu Pak ya. Iya Bu. Nah, jadi catatan saya nih kompetensi yang Pak Ridwan ingin capai itu sudah berhasil, Pak. Jadi Pak Ridwan itu sudah melakukan sesuai alur tirta dengan baik, selaku dan apa ya, kompetensi yang Pak Ridwan ingin kembangkan yaitu di bagian identifikasi dan rencana aksi ya Pak ya. Iya. Itu sudah bagus Pak Ridwan. Pak Ridwan juga menanggapi busen tadi juga dengan sangat ekspresif sekali. Sudah sangat welcome, sangat terbuka. Busen juga merasa nyaman dan los begitu Pak ketika sharing dengan Pak Ridwan. Iya Bu. Nah, iya. Di sini juga Busen sebagai coach juga sudah menemukan solusinya sendiri tanpa Pak Ridwan mengintervensi Busen ya Pak ya. Bahkan Oke. tadi sudah banyak solusi-solusi sendiri yang sudah disampaikan oleh Busen tanpa adanya apa ya, seperti tanpa adanya paksaan, tanpa adanya guruan. Apa ya, bisa dikatakan Pak Ridwan tidak menggurui Busen untuk menciptakan solusi itu, Pak. Jadi Busen sudah menciptakan solusinya sendiri, begitu, Pak. Iya. Baik, dari catatan itu sudah jadi catatan saya itu sudah sesuai dengan rencana awal yang sudah kita bicarakan tadi, ya, Pak ya. Nah, dari kegiatan ini, Pak, rencana tindak lanjut Pak Ridwan selanjutnya itu apa, Pak? Rencana saya ingin coaching terhadap rekan-rekan guru juga sesering mungkin agar saya itu lebih mahir dalam coaching dengan semua orang, seperti itu Ibu. Jadi Pak Ridwan rencana tindak lanjutnya selanjutnya adalah ingin melakukan coaching dengan berbagai teman gitu ya Pak. Iya. Kira-kira dengan siapa saja Pak? Oh iya, ini rencana hari Senin itu ada jadwal untuk coaching dengan teman saya Ibu. Rencana seperti itu. Jadi dari sekarang itu Pak Ridwan sudah ada jadwal selanjutnya untuk coaching ya Pak ya, dengan teman-teman sejawat seperti itu ya. Coaching dengan Jadi rekan itu Ibu. Iya, jadi Pak Ridwan sudah bisa dibilang sering melakukan coaching ya Pak ya? Iya, Atau ini hanya beberapa belajar kali? untuk coaching ya, seperti itu Ibu. Oh iya, baik Pak Ridwan. Baik, hasil pengamatan saya tadi atau observasi saya tadi sudah saya catat dan sudah saya rekam ya Pak ya. Iya Ibu. Nanti akan saya share ke Pak Ridwan hasilnya. Iya Bu, terima kasih. Nanti saya tunggu share-nya, rekaman dan catatannya Ibu. Iya, kemudian Pak Ridwan, saya juga mau tanya, kompetensi yang akan Bapak kembangkan kira-kira setelah melakukan coaching ini apa Pak Ridwan? Ini Bu, di kompetensi untuk yang mengajukan pertanyaan berbobot, ini mungkin nanti akan lebih saya gali kembali tentang mengajukan pertanyaan berbobotnya Ibu.
Oke. Berarti dari mendengarkan baik, Pak Ridwan sekarang ini ingin fokus ke bagian alur identifikasi dan rencana aksi ya, Pak, ya. Nggih. Kemudian untuk rencana selanjutnya, Pak Ridwan juga ingin mengembangkan, kompetensi di bagian memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya, Pak, ya? Iya, Ibu Birul. Oke, baik. Terima kasih Pak Ridwan untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk mendampingi, mengamati, atau mengobservasi kegiatan coaching Pak Ridwan siang hari ini dengan Bu Senpri. Semoga kegiatan Pak Ridwan coaching-coaching selanjutnya Pak Ridwan bisa semakin baik lagi dan Amin, semakin lancar amin, begitu ya Pak amin. ya. Ya, terima Ya, kasih baik. Bu Birul. Siap Pak, dan nanti kalau Pak Ridwan membutuhkan bantuan saya lagi untuk mengundang menjadi supervisor atau observer begitu, saya siap Pak untuk membantu kembali. Nggih, Bu. Dengan senang hati nanti saya bisa juga menghubungi Ibu misalnya ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan. Oke, baik Pak Ridwan, terima kasih sekali lagi. Selamat beraktivitas, sehat selalu ya Pak Ridwan ya. Selamat bertemu di lain kesempatan. Iya, terima kasih Bu Birul, terima Ya, kasih Bu Sen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.